Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 10 TPSM 1 dan 2. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat-sehat bukan? Saya harap kalian sehat-sehat untuk kita bersama-sama mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan mapel pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dengan tema perawatan berkala sistem penerangan sepeda motor. Baik, langsung saja ya, kita mulai saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, kompetensi dasar untuk pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, khususnya pemeliharaan sistem penerangan sepeda motor adalah memahami prinsip kerja sistem penerangan dan merawat berkala sistem penerangan. Jadi kita akan belajar untuk bisa mengerti dan bisa menguasai dua kompetensi dasar ini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tipe sistem penerangan sepeda motor. Yang kedua, memahami macam-macam komponen sistem penerangan sepeda motor. Yang ketiga, menerjemahkan rangkaian kelistrikan sistem penerangan sepeda motor. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan sepeda motor. Yang kelima, mampu melaksanakan perawatan komponen sistem penerangan sepeda motor. Dan yang terakhir, mengaplikasikan perbaikan sistem penerangan sepeda motor. Maaf, itu tulisannya sedikit salah. Ya, sedangkan peta konsep pembelajaran kita untuk mempermudah dalam kita belajar, nanti Bapak akan bagi menjadi 5 bab atau 5 bagian. Yang pertama adalah tipe sistem penerangan sepeda motor. Yang kedua, macam-macam komponen sistem penerangan. Yang ketiga, rangkaian sistem penerangan. Yang keempat, prinsip kerja rangkaian sistem penerangan. Dan yang kelima, langkah-langkah perbaikan sistem penerangan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dua bagian dulu. Yang pertama adalah tipe sistem penerangan, dan yang kedua adalah macam-macam komponen sistem penerangan. Karena rencananya Bapak akan membagi pelajaran ini atau tema ini menjadi dua kali pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang sistem penerangan sepeda motor dan macam-macam komponen sistem penerangan. Oke, sudah siap? Kita lanjut. Ya, tipe-tipe sistem penerangan sepeda motor itu ada dua. Yang pertama adalah sistem penerangan AC atau arus bolak-balik. Kalian sudah belajar di kelas 10 ya tentang arus listrik, AC dan DC atau bolak-balik dan searah. Yang kedua adalah sistem penerangan DC atau arus searah. Jadi dalam sepeda motor ada dua tipe ini. Kalau untuk sepeda motor yang sekarang itu kebanyakan memakai sistem penerangan DC, yaitu dia menggunakan aki sebagai atau baterai sebagai sumber tegangannya. Sementara untuk motor-motor yang dulu itu biasanya menggunakan sistem penerangan AC. Jadi dia menggunakan sumber tegangan langsung berasal dari generator atau alternator, atau biasanya kalau orang bengkel bilangnya spool. Jadi ada dua tipe ini. Nah, cara membedakannya secara sederhana gampang. Jika kalian mendapati sepeda motor dengan lampu utama yang menyala semakin terang ketika handle gas kalian putar, itu berarti dia memakai sistem penerangan AC. Tetapi jika misalnya ketika kalian putar kontak on, klik terus lampu depan menyala, misalnya contoh untuk Mega Pro itu berarti memakai sistem penerangan DC. Atau ketika kalian menyalakan mesin, kemudian lampu depan menyala, dan ketika kalian handle gas kalian putar, nyala akan tetap stabil. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri sistem penerangan DC. Jadi sebenarnya cukup mudah
untuk bisa membedakan secara awam. Nah, nanti kita juga akan belajar perbedaannya secara rangkaian dan komponen-komponennya. Yang kedua adalah sumber tadi ya, sumber tegangannya. Itu otomatis kalau AC itu berasal dari spool, itu dari dinamo, generator ya sebenarnya. Kemudian kalau sistem DC itu sumber utamanya itu dari aki. Gitu. Apakah motornya ada? Spoolnya ada, tetapi spool nanti akan digunakan hanya khusus untuk mengisi atau nyetrum akinya. Gitu. Sedangkan untuk sistem penerangannya dia mengambil dari aki atau dari baterai. Lanjut ya. Nah, sekarang fungsi sistem penerangan. Ya, sistem penerangan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penerangan atau illumination. Bahasa Inggrisnya agak ribet nih. Illumination sebagai penerangan. Yang kedua sebagai pemberi isyarat atau sinyal atau warning, peringatan. Jadi fungsi sistem penerangan itu ada dua itu. Nah, untuk fungsi sebagai sistem penerangan itu ada lampu kepala atau headlamp, ada lampu kota atau biasanya orang menyebut lampu senja. Terus kemudian juga ada lampu-lampu instrumen. Lampu-lampu instrumen itu lampu yang digunakan untuk menyalakan speedometer gitu, atau panel speedometer supaya terlihat. Nah, itu lampu instrumen. Yang kedua, sebagai pemberi isyarat itu ada lampu rem, lampu belakang ya, lampu belok atau lampu sein atau kalian juga biasanya juga menyebut lampu rating ya. Terus lampu netral dan gear position gitu. Kalau di panel itu nanti ada netral itu biasanya tulisan N, lampunya hijau. Kemudian kalau motor yang pakai persneleng itu nanti ada gear position 1, 2, 3, 4 dan seterusnya atau gear position top. Jadi hanya top gear gitu kalau motor-motor lama. Itu lampu netral dan gear position. Kemudian lampu mil. Lampu mil ini adalah lampu yang khusus untuk motor injeksi ya. Itu sebagai lampu indikator kesiapan sistem injeksi sepeda motor. Warnanya biasanya kuning oranye gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke tadi ya, lampu kepala, karena ingat kita akan belajar untuk yang ini sebagai sistem penerangan dulu. Isyarat nanti kita tinggal terlebih dahulu di pembelajaran selanjutnya gitu. Kita belajar fungsi sistem penerangan sebagai penerangan gitu. Ada lampu kepala, lampu kota dan lampu instrumen. Kita lanjut kembali ya. Lampu kepala atau headlamp. Fungsinya adalah sebagai penyinaran jarak jauh atau high beam dan jarak dekat atau low beam. Jadi untuk menyinari jalan berguna bagi pengendara yang pertama, sehingga pengendara ketika cuaca gelap malam hari misalnya, kondisi jalan masih terlihat, ada lubang, jalan belok, ada halangan, misalnya ada hewan yang melintas dan lain-lain, masih terlihat gitu kan. Selain itu juga untuk sebagai penanda bagi pengendara lain, terutama kalau lampu kepala atau lampu depan ya dari depan yang berseberangan, sehingga tahu pengendara lain tahu bahwa kita sedang melintas gitu, atau sedang berjalan gitu. Nah, untuk lampu kepala nanti dilengkapi dengan indikator posisi lampu. Jadi di panel speedometer nanti akan saya tunjukkan ada satu lampu biasanya dia menunjukkan untuk posisi hanya lampu jauh biasanya. Jadi ketika kamu menggunakan lampu jauh, maka lampu di panel indikator untuk lampu penunjuk indikator lampu jauh itu akan menyala, warnanya biru biasanya. Terus ada gambar lampunya. Untuk lampu dekat biasanya tidak. Ketika kalian pindah ke lampu dekat, otomatis lampunya mati. Oh, berarti itu lampu dekat. Nah, kenapa kok ada lampu jauh dan lampu dekat? Nah, nanti kita akan bahas di diskusi bisa, ataupun nanti di ya kita bisa bahas di diskusi. Lanjut ya. Lampu belakang atau tail lamp, itu lampu ekor atau stop lamp. Ada beberapa istilah. Fungsinya sebagai isyarat jarak
sepeda motor pada kendaraan lain di belakangnya. Jadi kalau ada pengendara lain yang ada di belakang kita akan tahu, oh di depan ada kita sedang mengendarai motor. Kemudian misalnya kita sedang mengerem, mereka juga akan tahu karena di situ juga ada lampu remnya, walaupun kita tidak bahas di sini karena ini hanya bahas lampu penerangannya. Tapi itu juga termasuk gitu kan, lampu belakang gitu kan. Ketika mengerem, pengendara di belakang tahu, oh yang depan ngerem, berarti aku juga harus ngerem supaya tidak nabrak. Selanjutnya adalah lampu senja gitu atau lampu kota. Ya biasanya digunakan sebagai isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan ketika sore hari atau ketika senja ya. Gitu. Ketika pengendara tidak butuh, kalau pakai lampu utama kayaknya masih cahayanya masih terang gitu, nggak perlu itu. Ini biasanya untuk motor-motor lama ya. Kalau motor sekarang biasanya diganti dengan DRL, jadi lampu utamanya itu nyala terus menerus, tidak ada saklar untuk menyalakan lampu utama gitu, otomatis mesin nyala, lampu nyala gitu kan. Karena ini sebagai mengikuti regulasi dari pemerintah kan, sepeda motor di siang hari tetap harus menyalakan lampu lah, supaya pengendara tidak lupa, maka oleh pabrik di setel supaya ketika mesin menyala, motor menyala, lampu utama langsung juga ikut menyala. Tapi untuk motor-motor dulu atau jadul itu masih ada lampu senja, masih ada saklar untuk lampu utama, jadi lampu utama itu bisa dimatikan atau tidak, itu ada. Nanti ada gambarnya saya tunjukkan. Gitu. Terus secara pencahayaan juga dia lebih redup atau tidak seterang lampu utama, gitu, karena dia hanya sebagai penanda. Gitu. Lanjut, nah kita akan belajar selanjutnya adalah komponen-komponen sistem penerangan atau bagian-bagian dari sistem penerangan itu apa saja toh. Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah baterai ya, sebagai sumber tegangan atau generator, alternator atau spool. Tergantung sistemnya, sepeda motor dengan sistem penerangan DC yang sumber tegangannya dari baterai, atau AC yang sumber tegangannya langsung dari spool atau generator atau alternator. Walaupun untuk motor yang pakai sistem penerangan DC atau sistem kelistrikan DC tetap ada spoolnya, tapi spool nanti hanya berfungsi sebagai pengisi gitu. Pengisi baterai, sama seperti HP-mu butuh dicas lah, yang ngecas itu adalah alternator atau spool untuk motor-motor sistem penerangan atau sistem kelistrikan secara umum DC. Kalau AC ya nanti spool itu sebagai penyuplai listrik di lampu utama dan juga kelistrikan yang lain. Nanti ada kiproknya biasanya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kunci kontak. Ya, ini sebagai ya, saya yakin kalian paham dengan kunci kontak adalah sebagai saklar utama di sepeda motor. Sepeda motor bisa nyala itu harus kunci kontaknya on. Ini adalah saklar utamanya. Kalau di rumah itu bisa digambarkan seperti meteran listrik gitu kan. Kan ada saklarnya yang di bawah itu ya, yang kalau listriknya diklik dia off. Nah, itu saklar utama. Kalau di situ tidak di on kan, otomatis semua kelistrikan di rumah itu tidak akan bisa menyala. Demikian juga ini, ketika sepeda motor kunci kontaknya masih posisi off, ya otomatis kelistrikan di sepeda motor itu tidak berfungsi. Yang kedua, saklar lampu. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Ini dari gambar, ini salah satu contohnya. Ini yang atas, yang bawah ini adalah saklar starter. Itu yang atas ini adalah saklar lampu. Biasanya modelnya seperti ini, ada keterangan gambar titik dan ada ini yang tengah dan yang kiri gitu. Jadi bisa diletakkan di 3 posisi. Posisi yang pertama seperti ini berarti lampu mati. Posisi yang kedua, jadi titik di sini itu sejajar dengan ini, itu nanti lampu kota yang nyala atau lampu senja. Ketika kita geser pol ke kiri, maka lampu utama atau lampu kepala itu yang menyala.
dan lampu senjanya. Ini biasanya untuk motor-motor yang agak jadul. Kalau motor-motor sekarang ini sudah dihilangkan ya, sudah dihilangkan, langsung otomatis mesin nyala, lampu utama nyala. Selanjutnya adalah saklar jauh dekat. Ya, ini ya kalau orang punya juga dim gitu. Walaupun sebenarnya untuk dimmer itu ada sendiri. Biasanya di motor-motor sport tuh ada semacam tombol tambahan kecil biasanya. Gitu. Ini adalah saklar jauh atau dekat gitu. Nah, seperti tandanya yang ini adalah dekat, yang ini jauh gitu. Tergantung kita butuh yang mana. Gitu. Untuk lampu jauh kita gunakan ketika kita butuh pencahayaan dengan jarak yang lebih jauh supaya antisipasi kita terhadap situasi jalan itu bisa lebih bagus gitu kan. Kalau lampu dekat untuk jarak dekat dari sepeda motor gitu. Nah, kita juga harus hati-hati di dalam penggunaan terutama lampu jauh ya. Gitu. Kalau sebagai etika berkendara ataupun aturan berkendara, lampu jauh itu hanya digunakan ketika tidak ada pengendara lain dari arah depan. Gitu. Jadi kalau ada pengendara yang mau papasan dengan kita, sudah semakin dekat, maka ketika posisi di lampu jauh kita harus pindah ke lampu dekat karena kasihan mereka akan silau gitu kan oleh lampu kita. Apalagi kalau lampu kita itu lampu yang cukup terang, itu akan menyilaukan mereka gitu. Lanjut. Nah, lampu indikator jauh tadi ya yang saya lihatkan ya. Biasanya di sepeda motor pasti ada ini, warnanya biru, gambarnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa saat ini lampu yang menyala adalah lampu jauh. Sedangkan untuk lampu dekat tidak ada lampunya ini. Lampu dekat ya otomatis lampu ini mati, berarti yang menyala itu adalah lampu dekat. Lanjut. Nah, bolam lampu kepala itu atau bolamnya sendiri gitu. Di sepeda motor itu ada beberapa macam bolam lampu kepala yang ini berdasarkan urutan perkembangan teknologinya ya. Yang pertama adalah lampu kawat pijar atau bolam biasa kalau orang menyebutnya. Bentuknya kurang lebih seperti yang ada di gambar ini gitu kan. Ada kacanya gitu kan. Terus nanti biasanya filamennya atau yang menyala itu kan, kawat yang menyala ketika lampu itu menyala itu ada dua, ini untuk lampu jauh dan dekatnya gitu. Itu nyalanya biasanya cenderung warnanya itu kuning gitu, ke arah kuning, putih ke arah kuning. Yang kedua adalah lampu halogen. Nah, ini yang lebih canggih lagi gitu. Ya, warnanya lampunya lebih terang dengan konsumsi listrik yang kurang lebih sama gitu kan. Nyalanya lebih terang karena dia punya gas halogen yang nanti akan membuat pendaran cahayanya itu lebih terang dan biasanya juga warnanya lebih putih gitu. Nah, bagian-bagiannya seperti ini di gambar ini. Biasanya ciri-cirinya di bagian kacanya, di ujungnya itu ada tutupnya seperti ini, ada topinya. Nah, ini biasanya ciri-ciri lampu halogen gitu kan. Tuh, ada filamennya sama, hampir sama dengan wolfram, ada filamennya gitu kan. Tapi kelebihannya halogen di dalamnya itu ada gas halogen. Kalau ini biasanya dalamnya itu hampa udara. Nah, kalau ini adalah gas halogen itu yang ikut berpendar. Jadi kayak lampu listrik di rumah itu lampu TL misalnya gitu. Gitu. Oke, paham ya kurang lebih ya. Oh iya, itu sekedar tips, hati-hati ketika kalian memasang lampu halogen gitu kan. Jangan sekali-kali menyentuh bagian kacanya. Jadi ketika kalian memegang, ketika mau memasang atau melepas, peganglah bagian pangkalnya ini dudukan. Jangan dipegang bagian kacanya. Karena itu akan membuat umur dari lampu itu akan lebih pendek atau lebih gampang putus. Hati-hati dengan itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah lampu HID. Nah, ini lebih canggih lagi. Lampu HID itu nyalanya lebih terang lagi. Nyalanya lebih terang lagi, biasanya warnanya putih. Dan dia membutuhkan perangkat-perangkat tambahan. Makanya ini bentuk kabelnya beda. Nanti akan ditambahi perangkat-perangkat tambahan yang membuat nanti nyala lampunya itu jadi lebih terang. Tetapi biasanya ini jarang digunakan untuk motor-motor. Maksudnya untuk motor standar
itu jarang digunakan. Biasanya ini variasi, dan kalau yang standar pakai AID itu biasanya motor-motor yang cc besar, motor-motor yang besar. Kalau motor-motor yang cc kecil atau yang biasa kita lihat biasanya jarang yang pakai AID, kecuali kalau dia modifikasi sendiri dipasang lampu AID, karena harganya cukup mahal atau bisa dibilang ya sangat mahal. Selanjutnya, nah ini yang teknologi terbaru ya, lampu LED. Ya, lampu LED kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah LED-nya. Bentuknya masih sama, hampir sama dengan lampu biasa, tapi yang berbeda adalah ini dia tidak pakai wolfram atau kawat yang menyala, tapi dia pakai ini diode yang menyala. Nah, kelebihannya lampu LED itu adalah nyalanya lebih terang. Biasanya tergantung warna ya, karena LED kan bisa ada warna putih, biru, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk lampu kepala biasanya pakainya adalah putih, karena standarnya putih. Tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu konsumsi listriknya yang rendah atau wattnya itu sangat rendah dibandingkan dengan lampu yang lain. Sehingga itu akan hemat listrik. Terus mungkin ada pertanyaan, loh kan sama aja kalau di motor, kalau di PLN mungkin tagihan listriknya nanti tidak mahal gitu. Tapi kalau di motor juga berpengaruh gitu, karena penggunaan lampu itu nanti secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi konsumsi dari bensin gitu. Jadi dengan penggunaan lampu LED nanti juga akan mempengaruhi terhadap keiritan dari bensin itu sendiri. Lampu LED yang sekarang juga sudah mulai digunakan itu, atau biasa sekarang malah mungkin sudah menjadi standarnya ya, itu lampu standarnya motor-motor sekarang itu pakai LED, teknologi kekinian atau terbaru. Ya, saya rasa untuk pertemuan kita ini dulu yang kita pelajari. Jadi tolong nanti bisa dipelajari, dipahami dengan baik-baik. Terus kemudian jangan lupa itu nanti Bapak juga sediakan modulnya, nanti dibaca, dipelajari, karena di situ akan lebih lengkap. Dan jangan lupa juga dikerjakan soalnya. Nanti ada tugas berkaitan dengan sistem penerangan ini, khususnya untuk lampu kepala, dan juga ikuti kelas interaktif. Itu saja pesan Bapak, itu tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan lupa jika bepergian atau keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan. Salam sehat. Kita akan bertemu nanti ketika kita sudah bisa pembelajaran secara langsung. Sekian, terima kasih. Bye.